Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi dalam praktikum metode statistika. Kemarin sudah diumumin bahwa praktikumnya diganti record ya. Jadi sekarang kita mulai praktikumnya, masuk ke materi ya. Nih. Kita masuk ke praktikum yang ke-6, yaitu distribusi peluang kontinu. Yang ini kemarin kita kan sudah belajar distribusi peluang. Kemarin kita belajar distribusi peluang diskrit. Dan sekarang kita belajar yang kontinu. Yang kontinu kita belajar yang distribusi normal ya. Nah, pasti teman-teman juga udah belajar, udah diajarin Bu Eva juga secara luas itu gimana sih distribusi peluang kontinu itu. Khususnya kita akan fokus ke distribusi normal gitu. Nah, ini kan fungsinya suatu variabel acak X memiliki rata-rata mu dan variansinya ini, maka distribusi peluang normalnya dapat dituliskan sebagai berikut. Ini juga yang mencari distribusi normalnya ke dalam distribusi normal baku atau standar. Kalau normal baku atau standar itu yang memiliki rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Itu namanya distribusi normal baku atau yang standarnya seperti itu gitu. Di distribusi peluang kontinu itu juga ada 4 fungsi sama seperti yang diskrit kemarin. Kita coba lihat. Nah, kalau kemarin itu pakai binom-binom, sekarang pakai norm. Ada 4 sama seperti yang kemarin, ada yang menghitung peluang normal baku, ada menghitung peluang kumulatif normal baku, menghitung kuantil, membangkitkan variabel. Kita coba lihat dari yang menghitung peluangnya, itu pakai D-norm, meannya 0 dan standar deviasinya 1. Ini yang normal baku ya, kenapa meannya sama standar deviasinya 1. Kalau misalnya nanti mean dan standar deviasinya diketahui, silakan diganti. Terus untuk peluang kumulatif, nah ini P-norm, lower tail-nya kemarin sudah dijelaskan kan, kalau misalnya dia lower tail-nya itu false, berarti dia ingin mencari probabilitas yang lebih dari. Kalau dia true, berarti dia mencari yang kurang dari. Oke, selanjutnya menghitung kuantil dari distribusi normal baku. Pakai Q-norm, masih sama rumusnya, cuma beda di Q sama P-nya. Sama membangkitkan variabel acak berdistribusi normal baku atau R-norm. Perintah atau fungsi di atas adalah mencari distribusi peluang normal baku. Oke, berikut ini beberapa contohnya. Hitung peluang dari Z sama dengan 25 dengan menggunakan R. Ini kan bukan peluang kumulatif, maka kita pakainya D-norm. Karena nggak diketahui nih teman-teman, kalau misalnya soalnya kayak gini, berarti dia dianggap normal baku dengan mainnya 0 dan standar deviasinya 1. Kita langsung coba pakai RStudio-nya ya. Ini saya tadi juga udah coba sih. Nah, ini D-norm diketahui Z-nya sama dengan 2,5. Jadi X yang di sini dimaksud sini adalah kita ambil mainnya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1 karena nggak diketahui. Kemudian kita run.
Nah, hasilnya 0,0175283. Selanjutnya yang masih sama, variabel acak X berdistribusi normal dengan mu sama dengan 2 dan variansinya sama dengan 25. Berapa peluang X sama dengan 2,5? Oke, ini diketahui mean dan juga variansinya. Perlu diingat bahwa yang dimasukkan ke dalam rumus adalah standar deviasi. Jadi kalau misalnya di sini masih variansi, silakan dicari standar deviasinya dulu ya teman-teman. Ini kan 25, berarti akar dari 25 berapa? 5 standar deviasinya. Di sini saya nulisnya pakai SQRT dari 25. Dimasukkan rumusnya sama seperti yang contoh sebelumnya, 2,5, meannya 2, silakan diisi dengan 2, dan standar deviasinya adalah akar dari 25. Kita coba run, dan hasilnya adalah 0,07939051. Oke, sama ya teman-teman. Itu adalah mencari peluang normal baku dari suatu fungsi yang diketahui, baik secara normal baku maupun dengan mean dan standar deviasi yang sudah ditentukan. Mungkin selanjutnya adalah contoh 2 dijelaskan sama Ardi. Silakan, Dik. Terima kasih Mbak Maul. Siap. Saya screen dulu ya. Nah, mungkin seperti ini. Untuk contoh 2. Di sini suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Contoh 2 nih. Hitung peluang kumulatif dari P dalam kurung Z kurang dari 2,5 dengan menggunakan R. Caranya adalah seperti ini. Fenom 2,5, mean sama dengan 0. Standar deviasi sama dengan 1. Nah, di sini hitunglah peluang kumulatif, mean-nya 0 karena di sini nggak dituliskan juga berapa. Standar deviasi 1 karena sama, di sini tidak dituliskan juga. Jadi di sini cuma dituliskannya X. X-nya jadi 2,5 atau 2,5. Maka di sini sama ditulis seperti ini, jika dijalankan, nah maka hasilnya akan seperti ini, sama. 0,9937903. Untuk selanjutnya di sini, misalkan variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata 2 dan variansi sama dengan 25, berapa peluang X kurang dari 2,5? Caranya adalah sebagai berikut. Fenom 2,5, mean 2 di sini. Standar deviasi sama dengan 5. Mengapa di sini sama dengan 5? Karena di sini variansinya 25. Maka diakarkan akan menjadi 5 dan menjadi standar deviasi seperti itu. Setelah kita tahu semua ini, masukkan lagi ke dalam sini. Maka dia 2,5, mean sama dengan 2 dan standar deviasi sama dengan 5. Maka dia akan keluar hasil seperti ini. Dan hasilnya juga sama, 0,5398278. Untuk contoh selanjutnya itu hitunglah peluang kumulatif dari P Z lebih dari 2,5. Caranya adalah sebagai berikut. Fenom sama dengan 2,5. Mean 0, standar deviasi 1. Mengapa di sini meannya 0 dan standar deviasinya 1? Karena sama seperti contoh yang ini, tidak diketahui dua-duanya, jadi masukkan aja meannya 0, standar deviasi 1. Dan mengapa di sini lower tail sama dengan false? Karena dia yang awalnya di sini nggak ada, ini kan sama nih soalnya, cuman beda Z lebih dari dan sini kurang dari. Nah, kalau dia kurang dari itu, kalian tinggal tulis saja di sini lower tail sama dengan true, karena ini sudah benar,
maka nggak perlu ditulis. Karena ini beda sama ini, karena ini lebih dari, jadi harus ditulis lower tail sama dengan floor, supaya dia menghitungnya yang setelahnya, bukan sebelumnya. Seperti itu, maka di sini kita tulis Venom 2,5, mean 0, standar depresiasi 1, lower tail sama dengan floor. Maka hasilnya seperti ini, dan sama di sini kita coba dengan true ya. Kontrol copy. Di sini, ini, nah di sini kita ganti true. True, maka hasilnya akan sama seperti nomor 1 harusnya. Nah di sini yang ketiga nih, yang keempat, 9937 903. Nah, maka dia akan sama hasilnya dengan nomor 1 tadi. Karena di sini yang nomor 1 ini bedanya cuman nggak ditulis lower tail karena true. Sama saja kalau ditulis lower tail sama dengan true, maka hasilnya akan sama, tidak akan beda. Di sini hanya dipersingkat saja seperti itu. Setelah itu kita selanjutnya untuk membuat plotnya. Nah, di sini saya pembuatan plot distribusi peluang normal baku dapat dilakukan di jendela konsol dengan mengetik perintah berikut ini. Nah, dari sini Z sama dengan sek min 3,3,3,3. Nah, ini nih berarti dia dari min, kita inginnya dari min 3,3 sampai ke 3,3. Like-nya ini sama dengan 100. Nah, P denom Z. Jadi kita ingin tahu Z itu denomnya, denom dari Z itu. Jadi P sama dengan denom Z. Maka di sini plot dalam kurung Z. Nah, Z itu yang bagian ini. P yang bagian peluangnya dari sini ke sini. X lab itu Z, Y lab sama dengan peluang. Untuk namanya main distribusi peluang normal baku dengan tipe 1. Maka kalau kita run, dia akan jadi jalan seperti ini. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Jika di sini kita ganti jadi 10, maka bentuknya akan seperti apa kita lihat. Nah, maka bentuk normal bakunya akan seperti ini. Ya, tidak terlalu berpengaruh. Masih tetap sama. Kalau di sini kita ganti 1. Sama ya. Nah, untuk misalnya di sini kita mau mulai dari 6. Nah, di sini kita tutupnya dengan 6. Nah, maka akan berbentuk, sebentar, kayaknya ada yang salah. Oh, pantas. Tadi salah ganti ternyata. Sorry. Ini harusnya yang dipakai 6. Di sini 6. Sorry ya teman-teman, salah ketik. Nah, jika kita ganti, maka akan jadi seperti ini. Nah, maka dia akan mulai dari 6 sampai ke 6 lagi. Seperti itu ya teman-teman, tadi ada salah pengetikan, mohon maaf. Nah, jika ini kita ganti 100 jadi ke 10, maka dia akan berbentuk seperti ini, teman-teman ya. Dia akan jadi dari cuman ini deh. Nah, dia akan bentukannya patah karena dia titiknya cuman nggak terlalu banyak karena dia cuman memakai 10 titik seperti itu. Jadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dia akan pakai 10 titik itu doang.
Coba di sini kita ganti jadi 1000. Kemungkinan dia harusnya lebih banyak ya. Nah, ini lebih jelas lagi tuh, banyak perpotongannya. Karena dia memakai banyak titik. Kalau di sini kita cuma pakai 100, maka dia nggak terlalu jelas, nggak beda. Nah, dia akan beda dengan gambar yang tadi. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke 6 titik, gambar 6.1. Sedangkan pembuatan plot distribusi peluang kumulatif normal baku dapat dilakukan di jendela konsol dengan mengetik perintah sebagai berikut. Seperti ini masih sama, Z sama dengan ini, Q-nya sama dengan Phenom. Nah, di sini kita pakai Phenom, di sini pakai Denom. Bedanya seperti itu doang. Karena di sini kumulatif normal baku, sedangkan di sini cuma normal baku. Begitu ya, teman-teman. Nah, selebihnya sama. Nah, di sini kita jalankan. Nah, dia distribusi peluang kumulatif normal bakunya seperti ini. Dia akan naik dan membentuk, nah ini akan sejajar terus seperti ini. Seandainya di sini kita ganti jadi memulainya dari 10 misalnya, dan di sini 10 juga. Nah, kita jalankan. Nah, dia akan jalan terus lurus kan seperti itu. Dia tidak akan melebihi batasnya. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke mana lagi? Oh, ini. Contoh 6.3. Berapa nilai kuantil sebesar 5% dari distribusi peluang normal baku? Artinya dicari P dalam kurung Z, Z kurang dari 0,005. Nah, ini nih dapatnya dari 5% ini. Dapatlah 0,05 dengan 0,005. Cara menggunakan R-nya adalah seperti ini. Maka Q0 0,005, karena di sini mean dan standar defisiasinya tidak diketahui, maka tetap meannya 0, standar defisiasinya 1, dan sini lower tail sama dengan true. Maka dia akan menghasilkan, nah ini, min 1, 644,854, seperti itu. Kalau seandainya kalian lupa menuliskan lower tail sini, kalau dia terus sebenarnya tidak masalah, tinggal kalian jalankan saja, jangan lupa hapus komanya, terus jalankan, dia akan tetap jalan. Nah, ini dia akan tetap jalan 664854. Seperti itu ya, teman-teman. Nih, artinya Z 0,05 sama dengan min 1 644,854. Itu. Selanjutnya, apabila ingin mencari nilai low ekor atas atau upper tail, yaitu Z dikurang dari Z1 kurang A sama dengan 1 kurang A, maka caranya ada sebagai berikut. Nah, di sini kan kalian menulisnya 0,05. Sini masih sama 0,05. Cuman di bedanya lower tail false. Berarti kebalikan dari yang sebelumnya. Yang awalnya kalian 0,05 ini jadi 0,95 karena kebalikannya. Seperti itu. Atau kalau mau memang kalian sudah tahu dicarinya cuman 0,95, nah kalian bisa langsung saja mencarinya 0,95 dengan syarat di sininya harus true. Karena kalian udah menulisnya dengan benar, bukan kebalikannya seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, nih, di sini Q0 ini false. Nah, yang satunya true. Tapi karena walaupun di sininya beda, tapi di sininya udah dikasih bahwa 0,05 itu salah, sedangkan 0,95 itu benar, maka hasilnya akan tetap sama, tidak berpengaruh. Walaupun di sini X-nya beda. Seperti itu ya, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya nih, proses membangkitkan data yang memiliki distribusi peluang normal baku dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi rnorm dalam kurung. Kegiatan membangkitkan data biasanya diperlukan untuk kepentingan simulasi. Misalkan ingin membangkitkan data sebanyak 100 kali yang memiliki distribusi peluang normal baku. Perintah dalam R ada sebagai berikut. Nah, ini distribusi peluang baku berarti kalian rnorm ingin 100 peluang, ingin 100 ingin membangkitkan data sebanyak 100 dengan meannya belum tahu dan standar defisiensinya tidak diketahui. Jadi kalian tinggal menuliskan seperti ini rnorm 100 data, mean 0, SD-nya sama dengan 1. Seperti itu maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya jika kalian pengen datanya cuma 10 bisa kalian ganti aja itunya dengan 10 lalu kalian run. Dia akan keluar datanya cuma 10 seperti ini ya teman-teman. Jika 1000 tinggal ganti aja, tergantung berapapun kalian mau. Seperti itu. Mungkin dari saya untuk ini cuma seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi kalian bisa kerjain latihan ini untuk menambah-nambah referensi supaya lebih mudah memahami. Nah, kalian bisa coba ini. Nah, kalau nggak tahu bisa tanyakan ke aku atau Mbak Maul, boleh seperti itu. Mungkin dari aku dengan penjelasan ini sudah cukup. Saya kembalikan ke Mbak Maul. Silakan Mbak Maul. Oke, siap. Makasih ada yang mau tak jelasin dikit? Sama-sama. Ya, teman-teman. Kalau dia bentuknya kurang dari sama dengan itu tadi, kita belum kasih contoh. Karena tadi sudah dijelasin sama Ardit juga ya, upper tail sama lower tail. Silahkan nanti teman-teman coba. Sama ini juga udah dijelaskan plot-plotnya. Nah, tadi kan yang dicontohin masih yang kurang dari ya. Terus gimana kalau misalnya bentuknya adalah seperti ini, lebih dari sama dengan atau dia kurang dari sama dengan. Oke, kita akan coba yang ini, yang C ya, lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan 1,5. Kalau misalnya cari yang Z-nya lebih dari sama dengan 1,5, berarti kan kita harus cari yang peluang kumulatif dari Z kurang dari 1,5, teman-teman. Kita pakai rumus yang P-norm, terus diketahui 1,5, meannya sama dengan 0, dan standar deviasinya sama dengan 1. Karena dia peluang normal baku anggapannya. Oke, hasilnya segini. Ini adalah hasil yang P-nya yang Z-nya kurang dari 1,5. Nah, kalau dia kurang dari 1,5, dia seperti ini. Karena dia mencari kurang dari 1,5, otomatis 1,5-nya nggak kehitung kan, teman-teman. Nah, ini akan masuk ke dalam yang lebih dari sama dengan 1,5. Jadi, caranya adalah kita buat variabel baru dan dikurang 1. Jadi 1 dikurang P-norm dari ini.
1 ya. Nah, ini kita. Oh, belum dipanggil lagi. Nah, jadi hasil dari Z lebih dari sama dengan 1,5 adalah 0,0668072. Ini kalau misalnya dia yang lebih dari sama dengan ya teman-teman, jadi 1 dikurang dari Z kurang dari 1,5. Nilai dari 1,5-nya itu sendiri akan masuk ke dalam yang lebih dari 1,5. Tuh, jadi teman-teman silakan dicoba ya ini yang D itu caranya sama seperti yang discrete kemarin, dibikin 2 variabel. Oke, udah sih, yang lainnya sama. Caranya kalau misalnya dia sebaliknya, berarti ini akan dicari yang Z lebih dari 1,5. Udah sih, dari aku gitu. Ada tambahan lagi, Dit? Dari aku cukup itu aja sih. Semoga paham, dan kalau nggak paham bisa tanyakan langsung aja ya. Siap. Oke. Dari aku juga. Gimana, Dit? Oke, karena dari Ardit dan juga dari aku juga cukup, maka untuk pertemuan materi 6 kali ini cukup sekian ya teman-teman. Silakan ditanya selagi belum UTS, boleh ke aku atau Ardit. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari aku sama Ardit cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.